Nine, Snake, Sister, Sadistic, Surprise, Service, we are ready! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rafiki Anas dengan NPM akhir 028 akan membawakan presentasi dengan materi tips membuat materi presentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Syifa Fauzia Azahra dengan NPM akhir 009. Kemudian ada Syuraya Arinda Azahra dengan NPM akhir 013. Dan selanjutnya ada Amar Salsabila dengan NPM akhir 021. Mutia Taskia Yuhan, NPM akhir 029, M. Rifki Ramadan, NPM akhir 067, dan Dinda Cahyani, NPM akhir 073. Sebelum masuk ke materi, kami akan membacakan tujuan pembelajaran dari presentasi yang kami akan jabarkan. Yang pertama, ini adalah menyusun materi yang efektif dengan menyusun presentasi struktur yang jelas dan sistematis. Kemudian poin yang kedua adalah menggunakan desain visual yang menarik dengan memahami cara membuat slide yang profesional dan tidak membosankan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbicara, melatih penyampaian yang percaya diri, jelas, dan persuasif. Poin selanjutnya yakni mengatasi rasa gugup, mempelajari teknik pengelola emosi, dan meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi. Kemudian poin selanjutnya meningkatkan interaksi dengan audiens, menggunakan teknik komunikasi untuk menarik perhatian dan menjaga keterlibatan audiens. Mencapai tujuan presentasi dengan memastikan pesan tersampaikan dengan baik untuk edukasi, persuasi, maupun inspirasi. Kemudian poin yang terakhir, meningkatkan profesionalisme dengan mengembangkan keterampilan yang berguna dalam dunia akademik, bisnis, maupun karir profesional. Kemudian lanjut ke materi, apa sih presentasi itu? Presentasi adalah proses komunikasi yang dilakukan secara lisan dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada audiens. Presentasi bisa dilakukan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, bisnis, seminar, dan pertemuan formal lainnya. Presentasi memiliki beberapa tujuan utama, yakni menyampaikan informasi, mempersuasi, menghibur, maupun melatih ataupun mengajarkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan dengan NPM akhir 067. Nah, kita bakal lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis presentasi. Setelah kalian tahu apa itu presentasi, kita bakal menelaah lagi jenis-jenis presentasi tersebut. Yang pertama itu ada presentasi informatif, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada audiens, misalnya seminar atau kuliah. Nah, yang kedua itu presentasi persuasif. Nah, yang ini bertujuan untuk meyakinkan audiens agar menerima ide atau produk, misalnya seperti pitch bisnis atau kampanye pemasaran. Lalu ada presentasi instruksional, yang bertujuan untuk memberikan panduan atau instruksi langkah demi langkah, misalnya pelatihan atau workshop. Lalu ada presentasi inspiratif. Nah, presentasi ini bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi audiens, misalnya pidato kepemimpinan ataupun TED Talk. Lalu yang terakhir ada presentasi laporan yang digunakan dalam dunia bisnis atau akademik untuk menyampaikan hasil penelitian atau evaluasi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dinda Cahyani dengan NPM akhir 073. Sebagai mahasiswa, kita suka mikir nggak sih, kenapa ya presentasi itu ada yang ngebosenin, ada yang monoton, terlalu panjang, malas didengar, bikin kalian ngantuk, kayak bisa diem nggak? Terus ada juga presentasi yang bikin kalian nontonin banget gitu, kayak seru banget nih, kayak spontan aja kalian dengerin, kayak Nah, presentasi yang kayak gitu disebut dengan presentasi efektif. Kenapa ya presentasi itu ada yang efektif dan ada yang nggak efektif? Apa sih penyebabnya? Nah, penyebab adanya presentasi yang efektif dan tidak efektif itu ditentukan oleh elemen yang digunakan. Nah, di sini aku akan jelasin tentang elemen-elemen penting yang ada dalam presentasi yang efektif. Agar presentasi kalian itu efektif, kalian harus ngejalanin elemen-elemen utama yang ada dalam presentasi. Yang pertama, ada struktur yang jelas, yaitu kalian sudah menentukan pembukaan, isi, penutup, dan kesimpulan pada saat kalian sebelum maju ke depan. Jadi sebelum maju ke depan, kalian udah prepare nih, apa aja yang bakal kalian omongin. Apa aja sih yang bakal kalian omongin, kayak
oh aku harus assalamualaikum dulu nih, aku harus pembukaan dulu nih, aku harus nge-hook audiens gitu dengan kalimat-kalimat pembuka yang memancing minat audiens untuk mendengarkan kalian. Habis itu isi yang menarik dan kesimpulan yang tepat dengan materi kalian. 2, ada bahasa tubuh yang mendukung, seperti gestur, kontak fisik, dan ekspresi wajah. Seperti yang kalian lihat dari tadi, setiap aku ngobrol, aku tuh selalu mainin ekspresi muka aku, terus aku mainin gestur tangan, kayak misalnya aku nanya, aku begini, aku gini. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bahasa tubuh yang mendukung. Jadi, kalian bisa lakuin ini untuk menarik perhatian para audiens. Jadi nggak monoton, nggak diem aja kayak gitu kan, kayak males banget gak sih buat ditontonin, ngapain nontonin orang yang diem aja gitu. Jadi kalian bisa banget untuk lakuin elemen yang kedua ini untuk menarik minat audiens. Yang ketiga, ada desain visual yang menarik. Nah, kalian tuh kalau misalnya presentasi, itu bukan harus nyiapin mental dan diri kalian aja, tapi kalian juga harus perhatiin PPT yang kalian buat. Kalau misalnya PPT-nya kayak gini, monoton banget, orang-orang juga ngeliatnya ngantuk, kayak apalagi siang-siang ngeliat teks yang putih kayak gini, kayak aduh, itu capek banget di mata dan itu bikin ngantuk ya. Nah, beda dengan kalian bikin PPT kayak gini nih, contohnya kayak colorful banget, lucu banget. Ini juga bisa menarik minat audiens untuk mendengarkan kalian presentasi. Selanjutnya ada penggunaan intonasi dan kecepatan bicara yang tepat. Nah, kalau kalian ngomong sama orang, apalagi pas kalian lagi presentasi, itu jangan monoton, jangan kayak apa aja sih pengertian dari presentasi. Presentasi adalah itu monoton banget guys. Kalian bisa ubah intonasi suara kalian dan kecepatan nada bicara kalian kepada audiens seperti kayak kalian ngajak ngobrol, kayak kalian tahu nggak sih apa aja elemen dalam presentasi, sama kalian tahu nggak sih apa aja elemen yang ada dalam presentasi. Itu beda banget kan guys. Nah, jadi intonasi dan kecepatan bicara itu tuh bener-bener kayak bikin audiens dengerin kalian loh. Yang terakhir ada interaksi dengan audiens. Kayak yang aku lakuin dari tadi, kayak aku ngejelasin materi ini kayak sambil ngobrol gak sih sama kalian? Kayak cara bahasaku pun kayak santai banget gitu, tapi tetap sopan dan tetap ngebahas tentang materi yang bakal aku jelasin ini, tentang elemen-elemen ini. Nah, interaksi dengan audiens ini ngebikin audiens ini lebih kredibilitas untuk mendengarkan presentasi kalian. Jadi bikin audiens tuh nggak monoton, kayak nggak capek banget gitu kan. Jadi dengan adanya interaksi ini, kalian tuh bisa ngajak audiens untuk berdiskusi dan untuk menyumbangkan ide-ide mereka agar presentasi kalian semakin menyala. Saya Silva Fauzia Zahra dari MP Mahir 2009. Di sini saya akan menjelaskan teknik menyusun materi presentasi yang baik. Pertama itu kita harus menentukan tujuan presentasi, seperti apa yang dicapai, apakah presentasi ini mengedukasi, menginspirasi, atau meyakinkan audiens. Selanjutnya ada menyusun alur dan sistematis, seperti mulai dengan pengantar yang menarik atau yang baik, gunakan poin-poin utama yang mudah dipahami, akhiri dengan kesimpulan yang jelas. Lalu, ada menggunakan bahasa yang sesuai, maksudnya pilih bahasa yang sesuai dengan audiens, mau formal atau santai. Lalu, hindari penggunaan jargon yang sulit dipahami jika audiens bukan dari bidang yang sama. Selanjutnya ada membuat slide yang efektif. Maksudnya kita menggunakan gambar dan diagram untuk mendukung pemahaman. Lalu hindari terlalu banyak teks dalam satu slide, gunakan font yang mudah dibaca, dan kombinasi warna yang nyaman di mata. Selanjutnya ada berlatih sebelum presentasi. Latihan dapat membantu mengurai rasa gugup. Bisa dilakukan di depan cermin, atau dengan teman untuk mendapatkan masukan. Perkenalkan, nama saya Syuraya Rinda Azhara dengan akhir NPM 013. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan yang harus dihindari pada saat presentasi. Yang pertama, tidak memahami audiens. Sebelum kamu melakukan presentasi, kamu harus memahami dulu siapa audiens kamu agar kamu bisa menyesuaikan bahasa dan kontenmu. Contohnya seperti kamu ingin mempresentasikan tentang teknologi dengan audiens yang tidak paham atau tidak familiar dengan teknologi, maka kamu harus menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang mudah dipahami. Yang kedua, kurangnya persiapan.
Sebelum kamu melakukan presentasi, kamu harus pastikan bahwa kamu sudah menguasai materi-materi yang akan kamu sampaikan agar kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens dengan percaya diri. Yang ketiga, terlalu membaca slide. Jadi untuk presentasi, kamu tidak boleh mengandalkan slide. Gitu. Yang keempat, itu ada kamu tidak dapat mengelola waktu dengan baik. Jadi sebelum presentasi itu pastikan kamu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan presentasi dan jangan membuat audiens itu terlalu menunggu dan merasa bosan. Contohnya, kamu memiliki waktu 30 menit untuk melakukan presentasi, maka kamu harus memastikan kalau kamu itu memiliki struktur presentasi yang jelas dan tidak terlalu panjang agar sehingga audiens kamu itu tidak terlalu merasa bosan dan merasa terlalu menunggu terlalu lama. Kenalkan, nama saya Amara Salsabila dengan NPM 2311012021. Di sini saya akan menyampaikan materi tips mengatasi gugup saat presentasi. Yang pertama adalah latihan berulang kali. Bayangkan seorang atlet sebelum bertanding, mereka tidak langsung masuk ke lapangan tanpa latihan, bukan? Begitu juga dengan kita, semakin sering kita berlatih, semakin terbiasa kita dengan materi, dan rasa gugup pun semakin berkurang. Cobalah latihan di depan cermin, rekam diri sendiri atau mintalah teman untuk menjadi audiens kecil sebelum hari H. Kedua, fokus pada pesan bukan pada diri sendiri. Terkadang kita terlalu khawatir dengan bagaimana kita terlihat atau terdengar saat presentasi. Padahal, audiens lebih fokus pada isi yang kita sampaikan, bukan pada kesalahan kecil yang mungkin kita buat. Jadi alihkan perhatian dari bagaimana jika saya salah, menjadi bagaimana saya bisa menyampaikan pesan ini dengan jelas. Yang ketiga, gunakan teknik pernapasan. Saat merasa gugup, tubuh kita bereaksi seperti sedang menghadapi bahaya. Jantung berdebar dan napas pun lebih cepat. Untuk mengatasi ini, coba tarik napas dalam 4 detik, tahan selama 4 detik dan hembuskan perlahan selama 4 detik. Teknik ini akan membantu kita lebih tenang dan lebih fokus saat berbicara. Yang keempat, gunakan catatan ringkas. Kadang kita takut lupa materi saat berbicara. Untuk menghindarinya, buatlah catatan kecil berisi poin-poin utama, bukan teks panjang. Catatan ini bisa menjadi panduan saat kita berbicara, sehingga kita tetap on track tanpa harus membaca seluruh isi presentasi. Perkenalkan, nama saya Mutia Tazkia Yuha dengan NPM 2311012029. Nah, di sini aku akan jelasin tentang unsur-unsur presentasi yang baik. Tidak bisa kita mungkiri lagi kalau misalnya kegiatan presentasi di dalam bisnis itu sangatlah penting, karena presentasi biasanya digunakan dalam beberapa kegiatan bisnis seperti pitching, kemudian menjelaskan strategi pemasaran, atau juga menyampaikan laporan ke tim. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang 5 unsur utama yang harus kita perhatikan agar presentasi kita tidak hanya informatif tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan, menarik perhatian audiens, dan juga mendukung tujuan bisnis yang ingin kita capai. Pertama, konten yang berkualitas. Tentu saja, isi presentasi haruslah relevan, akurat, dan juga bernilai bagi audiens. Misalnya, jika kita presentasi ke investor, kita jangan hanya bilang bisnis kita punya potensi yang besar. Tetapi, kita juga harus menyertakan data pasarnya, proyeksi keuntungannya, dan juga strategi bisnis yang jelas. Informasi presentasi harus benar-benar berbasis fakta supaya audiens kita tentunya percaya. 2. Komunikasi yang efektif. Jika presentasi, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang jelas dan juga langsung ke inti ya. Contohnya, kalau misalnya kita nih sedang pitching produk teknologi ke klien yang non-teknis, nah kita sebaiknya jangan menggunakan istilah-istilah yang terlalu teknis atau sulit dipahami. Misalnya, daripada kita bilang, sistem ini menggunakan AI generatif berbasis neural network. Nah, kita lebih baik sederhanakan menjadi teknologi ini bisa menganalisis data pelanggan secara otomatis untuk meningkatkan penjualan. Nah, dengan begitu, audiens yang bukan dari bidang teknis itu bisa tetap
memahami manfaatnya tanpa harus bingung dengan istilah-istilah yang rumit dan asing. 3. Desain visual yang menarik. Slide presentasi yang kita tampilkan tentu saja haruslah profesional dan juga mendukung pesan yang akan disampaikan. Misalnya, jika kita sedang presentasi performa bisnis, kita jangan cuma pakai tabel-tabel yang penuh dengan angka, karena itu sangat membosankan dan bikin pusing. Tapi kita bisa menampilkan grafik pertumbuhan revenue atau infografis yang mungkin lebih mudah dipahami oleh audiens. Jangan lupa untuk menggunakan warna yang sesuai dengan branding perusahaan kita agar kita terlihat lebih profesional. 4. Interaksi dengan audiens. Karena tentunya presentasi bisnis bukan cuma satu arah, maka kalau kita sedang presentasi, misalnya strategi pemasaran, kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kepada audiens. Misalnya, menurut Anda, apa yang paling memengaruhi keputusan pelanggan saat membeli produk? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang bisa kita sampaikan untuk membangun keterlibatan audiens untuk membuat mereka lebih fokus dengan presentasi kita. Dan yang terakhir, kelima adalah pengelolaan waktu. Waktu di dalam bisnis itu sangat benar-benar berharga. Jadi presentasi kita harus benar-benar efektif. Nah, kalau misalnya kita diberikan waktu 10 menit untuk pitching startup, jangan sampai kita habiskan 5 menit hanya untuk memperkenalkan tim. Nah, pokoknya sebisa mungkin kita fokus ke poin utama dari presentasi kita, seperti masalah yang dipecahkan, kemudian solusi yang akan ditawarkan, dan juga potensi pasar. Nah, kalau 5 unsur ini sudah kita terapkan, presentasi dalam bisnis bakal lebih benar-benar efektif, profesional, dan tentunya juga meyakinkan untuk audiens kita. Tips membuat materi presentasi. Nah, di sini ada beberapa tips. Yang pertama adalah persiapan materi presentasi. Nah, persiapan yang matang adalah kunci utama kesuksesan sebuah presentasi. Tanpa persiapan yang baik, seorang presenter bisa kehilangan fokus, menyampaikan informasi yang tidak relevan, atau bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan audiens dengan baik. Di sini juga ada langkah-langkah penting dalam persiapan materi presentasi, yang dimana pertama itu kita akan menentukan tujuan presentasi. Setiap presentasi memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang bertujuan untuk mengedukasi, membujuk, atau menginformasikan audiens. Tujuan ini akan mempengaruhi bagaimana materi disusun dan bagaimana penyampaian dilakukan. Misalnya, jika tujuan mengedukasi, gunakan contoh konkret dan fakta ilmiah. Jika ingin membujuk, gunakan data yang mendukung argumen serta teknik storytelling. Jika hanya untuk menginformasikan, buatlah presentasi yang singkat dan mudah dipahami. Lalu, langkah kedua adalah memahami audiens. Dengan mengetahui siapa yang akan mendengarkan presentasi adalah langkah penting agar materi lebih relevan. Misalnya, jika audiens adalah pemula, gunakan bahasa sederhana dan contoh yang relatable. Jika audiens adalah para profesional, gunakan terminologi yang lebih teknis dan data yang lebih kompleks. Lalu langkah yang ketiga, mengumpulkan dan menyusun materi. Pastikan materi yang digunakan berbasis fakta dan data terkini. Gunakan sumber kredibel seperti jurnal akademik, laporan industri, atau publikasi terpercaya. Susun materi secara terstruktur agar audiens dapat mengikuti alur presentasi dengan baik. Lalu langkah terakhir adalah membuat kerangka presentasi. Selanjutnya ada struktur dalam materi presentasi. Nah, struktur dalam materi presentasi itu ada 3. Yang pertama, pembukaan, kedua, isi, dan ketiga adalah penutup. Nah, dalam pembukaan ini, kalian tuh harus mikir kalau kalian tuh butuh hook untuk memancing audiens buat dengerin kalian. Biasanya pembukaan ini dimulai dengan salam dan kalimat-kalimat tanya nih, yang bisa berupa pertanyaan atau berupa fakta. Contohnya kayak, kalian tahu nggak sih apa itu presentasi? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Nah, itu adalah salah satu kalimat pembuka untuk memancing audiens untuk berdiskusi dengan kalian. Jadi pas presentasi, kalian tuh nggak monoton kayak ngomong sendiri gitu loh. Jadi audiens juga ikut berdiskusi dalam presentasi kalian. Ini tuh efektif banget untuk menjadikan presentasi kalian itu semakin menarik dan tidak bikin monoton. Yang kedua ada isi. Nah, di dalam isi ini itu merupakan struktur utama dan struktur yang paling penting dalam materi presentasi kalian.
Kalau misalnya dalam isi presentasi kalian itu monoton, terlalu panjang dan bertele-tele, itu benar-benar gak akan masuk di kuping audiens. Mereka malah gak bakal dengerin kalian. Jadi, untuk menarik minat audiens dan agar pesannya tersampaikan dengan baik, kalian harus bikin isi yang jelas, tidak terlalu panjang, dan tidak bertele-tele. Tapi harus sesuai dengan fakta dan data juga ya. Yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Biasanya di struktur ini, kalian merangkum semua materi kalian menjadi poin utama dan mengajak audiens untuk bertindak. Nah, ajakan untuk bertindak ini disebut dengan call to action. Kayak misalnya, nah ayo guys, kalian udah tahu kan materi-materi presentasi? Mulai kali ini, kalian harus jalanin presentasi menggunakan elemen dan struktur yang tepat ya, agar audiens bisa dengerin kalian loh. Nah, itu adalah call to action atau ajakan untuk audiens. Nah, itu tadi struktur-struktur dalam presentasi. Kalau presentasi kalian lebih terstruktur, audiens itu bakal bisa lebih paham loh dengan apa materi yang kalian bawakan. Selanjutnya, desain slide yang menarik dan profesional. Ketika kita melakukan pitching, isi presentasi memanglah penting. Namun, tampilan slide juga tidak kalah penting dan tidak boleh diabaikan. Slide yang mungkin terlalu ramai atau berantakan itu bisa membuat audiens pecah fokus dan justru malah sulit menangkap pesan utama yang kita sampaikan. Padahal, tujuan slide itu seharusnya membantu menjelaskan, bukan malah mengalihkan perhatian. Makanya, desain slide perlu dibuat sederhana, profesional, dan mudah dipahami. Dan berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan desain minimalis. Terlalu banyak elemen dalam satu slide justru bisa membingungkan. Hindari warna-warna yang mencolok atau kombinasi yang terlalu banyak, karena itu bisa mengganggu fokus audiens. Pilihlah 2-3 warna utama yang konsisten di seluruh slide supaya tampilannya lebih rapi dan juga profesional. Yang kedua, pilihlah font yang mudah dibaca. Pastikan teks dapat terbaca dengan jelas baik oleh audiens yang duduk di depan maupun yang duduk di belakang. Gunakan ukuran minimal 24 untuk teks utama dan pilihlah font yang profesional seperti Arial, Calibri, atau Helvetica. Hindarilah font-font dekoratif yang mungkin sulit dibaca oleh audiens karena bisa mengurangi kesan profesional. Yang ketiga, kurangi teks, perbanyak visual. Slide yang mungkin terlalu penuh dengan teks itu bisa membuat audiens cepat bosan. Nah, sebaiknya kita gunakan poin-poin singkat, lalu perkuat dengan gambar, infografik, atau diagram untuk menjelaskan konsep yang lebih kompleks. Nah, dengan begitu, audiens bisa lebih mudah memahami isi presentasi tanpa harus membaca terlalu banyak. 4. Gunakan aturan Rule of Three. Otak manusia didesain lebih mudah mengingat informasi dalam kelompok-kelompok yang kecil. Oleh karena itu, slide yang efektif biasanya hanya menampilkan 3 poin utama. Misalnya saat pitching produk, cukup kita fokus pada keunggulan utamanya agar pesan lebih mudah diingat dan juga tidak terasa berlebihan. Dengan desain slide yang rapi dan profesional, presentasi akan menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan tentunya lebih meyakinkan audiens. Materi selanjutnya, teknik penyampaian yang efektif. Pernahkah mendengar presentasi yang berbobot tapi membosankan? Itu karena teknik penyampaiannya kurang menarik. Berikut beberapa cara agar presentasi lebih hidup dan mudah dipahami. Yang pertama, ada gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari istilah teknis jika audiens awam. Gunakan analogi untuk menjelaskan konsep kompleks. Misalnya, big data itu seperti lautan luas dan kita butuh alat untuk menangkap ikan atau informasi yang berguna. Yang kedua, variasikan nada suara dan intonasi. Hindari suara monoton, naikkan nada untuk membangun antusiasme. Perlahankan tempo saat menyampaikan poin penting. Misalnya, tahukah kalian 70% komunikasi kita sebenarnya nonverbal? Jeda sejenak untuk menarik perhatian. Yang ketiga, gunakan gerak tubuh dan kontak mata. Berdiri tegak dan jangan kaku. Lakukan kontak mata agar lebih personal. Yang ketiga, gunakan gerak tangan untuk menekankan poin penting. Yang keempat, gunakan storytelling.
Ceritakan kisah nyata atau studi kasus agar lebih menarik. Contohnya, sebuah usaha kecil menerapkan digital marketing dan dalam 3 bulan penjualan naik 2 kali lipat. Hari ini saya akan bagikan strateginya. Baik, selanjutnya adalah mengolah emosi dan kepercayaan diri. Banyak sekali pembicara dalam materi yang mengalami rasa gugup dan itu sangatlah wajar. Kami punya beberapa tips dan cara untuk mengatasinya. Pertama, ada latihan berulang kali. Seperti sering kita latihan, semakin percaya diri untuk menyampaikan materi yang akan dipresentasikan. Selanjutnya, coba rekam diri sendiri saat latihan dan evaluasi bagian mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada persiapan mental dan fisik. Seperti lakukan teknik pernapasan dalam, dapat membantu menenangkan pikiran sebelum menyampaikan presentasi atau materi. Lalu berdoa dan minta dukungan dari orang terdekat juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya yang terakhir ada mengantisipasi pertanyaan yang sulit. Jika mendapat pertanyaan yang sulit, janganlah panik. Lalu gunakan teknik diplomatis seperti menjawab dengan referensi atau menyatakan bahwa Anda akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syuraya Rinda Azhara dengan akhir NPM 013. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya. Jadi materi yang akan saya bahas yaitu teknik penutupan yang kuat pada saat presentasi. Kenapa teknik penutupan yang kuat saat presentasi itu sangat penting? Karena dapat memberikan kesan yang mendalam kepada audiens. Nah, berikut cara-cara membuat penutupan yang efektif. Yang pertama, ringkasan poin utama. Dengan mengulangi poin-poin yang telah kamu sampaikan sebelumnya, itu dapat membantu audiens untuk mengingat-ingat kembali apa yang telah kamu sampaikan atau yang telah kamu katakan. Yang kedua, itu menggunakan kutipan atau fakta yang menarik. Nah, dengan menggunakan kutipan atau fakta yang menarik, kamu dapat membuat presentasi ini lebih berkesan. Contohnya itu seperti kata Steve Jobs, inovasi adalah apa yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Mari kita jadikan inovasi sebagai bagian dari strategi bisnis kita. Lalu yang ketiga, berikan call to action atau CTA. Jadi CTA ini adalah langkah yang harus kamu ambil setelah presentasi. Ini dapat berupa tindakan sederhana seperti mengunjungi website atau menghubungi kamu untuk diskusi lebih lanjut. Contohnya itu seperti saya mengajak Anda untuk menerapkan strategi pemasaran digital dalam bisnis masing-masing. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik itu, kamu dapat membuat penutupan presentasi yang kuat dan berkesan. Baik, kesimpulan pada materi presentasi kali ini adalah membuat materi presentasi yang efektif memerlukan persiapan yang matang, struktur yang jelas, desain yang menarik, teknik penyampaian yang baik, serta penutupan yang kuat. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, presentasi akan lebih menarik, mudah dipahami, dan berdampak positif bagi audiens. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, dan apabila ingin ada yang ditanya, akan dilanjut ke sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.